Langsung saja pemirsa kami ajak Anda untuk terhubung dengan String Komit Global Sumber Flotilla yakni Dr. Maimon Herawati. Kita akan membahas terkait dengan sejumlah warga negara Indonesia yang dilakukan penculikan oleh tentara Israel yang tergabung dalam misi perdamaian ataupun juga kemanusiaan Global Sumber Flotilla 2.0 di jalur Gaza yang diculik oleh Israel. Selamat sore Ibu Maimon. Selamat sore Mbak. Baik, ada Anissa di studio. Ibu Maimon, sebelum kita membahas lebih jauh, tapi kami ingin mendapatkan kabar terbaru. Apakah sampai dengan sore hari ini ada kabar terakhirkah dari warga negara Indonesia yang berada dalam misi Global Sumber Flotilla ini yang Anda dapatkan, Ibu Maimon? Iya, jadi dari 9 warga negara Indonesia yang mengikuti misi kemanusiaan mendobrak blokade ilegal yang dilaksanakan oleh penjajah Israel kepada Gaza semenjak 2007. 5 teman-teman kami saat ini diculik oleh penjajah Israel dari perairan internasional. Jadi bukan dicegat tapi dibajak, bukan ditangkap tapi diculik. Sebaiknya juga pemerintah kita menggunakan kata yang sama. Selanjutnya 4 teman kami masih proses berlayar menuju Gaza, membawa bantuan kemanusiaan berupa popok bayi, susu bayi, makanan tinggi protein. Insya Allah seperti itu Mbak. Artinya masih ada WNI lain yang kemudian berhasil begitu menjauh dari intercept tentara Israel, itu terkonfirmasi dan sampai dengan sore hari ini masih berlayar untuk menembus jalur Gaza, perairan Gaza? Masih Mbak, ada 10 kapal yang sedang mencoba mendobrak blokade ilegal ini Mbak. Dan di dalam 10 kapal itu 2 diantaranya kapal Kasri Sadabat dan kapal Zepiro, itu masing-masing kapal ada 2 WNI di atasnya. Baik, tentu kita harapkan 10 kapal yang berhasil lolos ini dapat mencapai tujuannya. Namun kita bahas terkait dengan warga negara Indonesia yang kemudian dilakukan penculikan oleh tentara Israel. Tapi apakah sampai dengan saat ini dari String Komit Global Sumber Flotilla ini juga sudah melakukan langkah jugakah untuk kemudian pembebasan dari warga negara Indonesia 5 yang kemudian dilakukan penculikan? Iya, jadi tim pengacara Global Sumber Flotilla itu sudah siap dengan langkah-langkah yang diperlukan kalau relawan Global Sumber Flotilla dibawa sampai ke Israel atau tanah Palestina yang dijajah. Jadi insya Allah nanti ada tim pengacara yang sudah menerima the power of attorney atau kuasa legal secara hukum ya Mbak ya, yang nanti akan mewakili teman-teman relawan dari berbagai negara untuk menghadapi proses hukum di negara penjajah begitu. Selain itu kami juga berkomunikasi secara intens dengan Kemenlu dan dengan kedubes di beberapa negara seperti Turki, Mesir, dan Jordan untuk membantu proses advokasi komunikasi kepada negara setempat terkait dengan kemungkinan dibawanya teman-teman kami ke sana. Baik, tampaknya ini bukan pertama kalinya begitu ya tentara Israel kemudian melakukan intercept terhadap kelompok-kelompok yang kemudian membawa bantuan melalui jalur pelayaran ini termasuk juga Global Sumber Flotilla begitu. Nah, dari kasus yang sama juga sebetulnya apa yang kemudian bisa dilihat membedakan dan juga bisa dimitigasi terkait mungkin dengan langkah hukum maupun juga langkah yang akan dilakukan nantinya. Apakah ada perbedaan dari kasus yang terjadi saat ini? Sama aja ya Mbak ya, karena dunia tetap diam, pemerintah di dunia tetap diam pada saat bantuan senjata yang dikirimkan dari Eropa melalui jalur laut internasional masuk sampai ke Israel yang sebenarnya adalah melanggar hukum internasional yang meminta supaya Israel menghentikan genosida di Palestina. Jadi kapal-kapal yang membawa senjata itu bebas bergerak. Akan tetapi kapal yang membawa popok bayi, yang membawa susu bayi, itu kemudian diculik di perairan internasional, dunia tetap diam. Ya, saya berharap kemudian ini menjadi bukti betapa banyak sekali negara yang komplisit
atau ikut serta dalam genosida dalam kediaman dan kebisuan mereka. Baik, baik, terakhir Bu Maimon, kami ingin mengetahui sebetulnya kalau secara hukum internasional bagaimana kemudian Anda juga melihat begitu ya tindakan Israel terhadap kapal-kapal ini, kemudian juga tanggapan dari pemerintah. Tadi juga dalam tayangan sebelumnya kita sudah melihat dari Menko Yusril begitu, ini juga akan mengambil langkah diplomatik termasuk juga menyiapkan langkah hukum. Sudah cukupkah langkah pemerintah kita lakukan, dan juga nanti bersama dengan negara-negara lain yang tadi Anda sebutkan akan seperti apa koordinasinya? Mbak, secara hukum, ketika seseorang menjadi warga negara, membayar pajak, hidup menggunakan paspor negara tertentu, maka negara punya kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Menurut pasal 110 UNCLOS atau hukum tentang high sea, hukum internasional tentang laut, perairan internasional, maka semua orang apapun asal suku dan agama dan seterusnya itu berhak menggunakan perairan internasional. Dan pada saat di dalam perairan internasional itu terjadi penculikan, maka kami sebagai warga negara memiliki hak untuk dilindungi oleh negara kami. Seperti itu. Jadi secara hukum internasional tidak ada satupun pihak yang diizinkan untuk menculik orang lain di perairan internasional. Mereka kita sebut dengan kata yang paling pas. Orang yang melakukan itu adalah pembajak, pembajak laut. Sehingga saya rasa posisi hukumnya sudah jelas ya Bapak Yusril Iza Mahendra, bahwasanya kami warga negara saat ini sedang diculik oleh negara penjajah, lalu kemudian kapal kami dibajak. Semoga dasar hukum tersebut, karena Bapak adalah ahli hukum yang yang paling bagus di Indonesia, itu bisa kemudian dijadikan sebagai landasan hukum untuk menyeret Israel kepada pengadilan. Ya, tentu begitu ya, kita harapkan bahwa warga negara Indonesia yang saat ini dilakukan penculikan dapat segera dibebaskan, dan juga melihat adanya hukuman setimpal yang bisa didapatkan oleh Israel, mengingat ini merupakan misi kemanusiaan begitu. Tampaknya juga tentara Israel melakukan langkah yang sewenang-wenang. Kita harapkan ada langkah tegas dari para pemimpin dunia, begitupun juga dengan masyarakat internasional. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan Ibu Maimon. Salam sehat selalu, selamat sore. Terima kasih Mbak, selamat sore.